Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus sahabat muda selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini kita telah memasuki pekan biasa ke-31 sahabatku. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Bapa kita di sorga selalu menghendaki yang baik dari anak-anaknya sahabatku. Ia sungguh berusaha sedemikian rupa supaya orang berdosa mau bertobat sahabatku yang terkasih. Ia tidak menghendaki mereka binasa. Tuhan menjamin bahwa ketika seseorang bertobat, ia selamat sahabatku. Kita tidak perlu bimbang akan hal itu. Kita sungguh menyadari bahwa kita masih jatuh bangun dalam pertobatan kita sahabatku. Akan tetapi, kita perlu mengingat apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Tuhan tidak akan pernah lelah mengampuni kita. Oleh sebab itu sahabatku yang terkasih, kita perlu bertobat setiap saat, supaya harapan kita akan keselamatan tidak pudar sahabatku. Sukacita akan kerahiman Tuhan harus lebih besar daripada pergulatan kita dalam dosa sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dosa merugikan sesama kita manusia. Oleh sebab itu sahabatku, sebagai tanda tobat, kita mengembalikan apa yang telah kita rampas dari orang lain. Memberikan ganti rugi kepada mereka yang kita rugikan, dan memulihkan nama baik orang yang kita fitnah. Sahabatku, dosa melukai dan melembahkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita perlu bermati raga seperti berpuasa atau berpantang supaya sesal kita semakin kuat. Terakhir sahabatku, hubungan kita dengan Tuhan terganggu karena dosa, maka kita perlu datang kepadanya sesering mungkin lewat doa dan sakramen pengampunan.
untuk menerima pengampunan dari Tuhan, sahabatku. Tuhan telah menunjukkan sarana-sarana kepada kita untuk bertobat dan menerima kerahiman Tuhan, sahabatku. Mari kita bagikan kepada sesama anugerah Tuhan yang sungguh amat luar biasa, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sempurnakanlah sesal dan pertobatan kami. Semoga kami semakin mampu bangkit dari kesalahan dan menjadi manusia yang baru di hadapan sesama dan Engkau. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Pada kesempatan ini kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mempelajari, kita belajar bersama sahabatku. Sahabatku yang terkasih, mari dengan kita bertobat, kita memulihkan diri kita menjadi manusia yang baru, kita semakin baru di hadapan Tuhan dan sesama. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan hari ini episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.